Oke, siap. Izin merekam. Silakan. Untuk selanjutnya bisa dimulai materi untuk sesi kedua ini. Mas saya, waktu dan tempat, Mas saya dipersilakan. Oke, makasih waktu prior ed. Nanti dari saya sendiri akan membawakan materi tentang membangun aset digital. Nah, setelah masuk pembahasan saya nanti lanjut lagi ke Pak Adib untuk materi yang tadi. Oke, langsung aja ya. Oke, jadi kali ini pada sesi kedua saya mengajak teman-teman sekalian buat mempelajari tentang aset digital untuk bisnis. Nah, yang pertama, apa itu aset digital? Aset digital itu adalah sesuatu yang dibuat dan disimpan secara digital, dapat diidentifikasi dan ditemukan dan memiliki atau memberikan nilai. Nah, itu lebih media sosial. Nah, salah satu bentuk aset digital. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa di era digital seperti saat ini harus punya aset digital. Nah, kalau mengutip dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau biasa disingkat APJII, mulai tahun 2015 saja sudah sebanyak 110,2 juta pengguna. Itu banyak banget di Indonesia. Apalagi untuk saat ini, di periode 2022 sampai 2023, masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang pakai internet. Jumlahnya menurut data ini 215,63 juta. Nah, jadi dapat disimpulkan punya aset digital itu merupakan peluang yang sangat bagus untuk menggait para pengguna internet untuk menengok ke aset digital kita, ke media sosial kita. Nah, dapat disimpulkan juga kalau punya aset digital itu sangat penting untuk bisnis. Kenapa sangat penting? Karena punya aset digital itu yang berupa media sosial ya, itu mampu mengedukasi dan membranding produk atau jasa cukup melalui media sosial yang dipenuhi konten-konten kreatif dan konsisten. Jadi kalau kita punya aset digital di saat ini, kita mau branding, mau edukasi tentang produk kita, cukup lewat konten yang kita unggah di media sosial kita. Nah, selain itu, alasan kedua, itu
aset digital atau media sosial ini mampu menjangkau calon konsumen dengan cepat dan mudah tanpa kita harus mendirikan toko atau sewa ruko. Kita cukup melalui laptop, PC atau HP pun sudah bisa menjangkau ke calon konsumen. Nah, kali ini yang mau saya ulas ini ada 4 aset digital yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Antara lain seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Nah, kita ulas dari yang pertama, Facebook. Nah, Facebook ini merupakan situs jaring sosial yang banyak digunakan untuk mengirim pesan jarak jauh, mengunggah foto dan video, menambah teman, dan lain sebagainya. Nah, dengan Facebook ini Anda dapat dengan bebas memposting konten-konten produk dari bisnis Anda. Entah dari itu postingan foto, video, biasanya ada juga itu share link artikel, terus bisa melalui Facebook Story yang itu kayak kalau di WhatsApp itu status gitulah. Nah, dari hasil-hasil postingan itu tadi, kualitas gambar yang dihasilkan juga nggak berubah. Dalam artian ini kualitas gambarnya nggak menurun. Biasanya kan kalau di WhatsApp kan kita kirim foto, resolusi atau kualitas gambarnya menurun. Nah, kalau di Facebook ini kita nggak perlu khawatir. Jadi kita bisa menonjolkan produk kita dengan maksimal dengan gambar yang lebih baik sehingga terlihat menarik. Nah, berikut ini keunggulan dari Facebook. Yang pertama, ini bisa posting foto maupun video di Facebook. Nah, yang kedua, ini kalau kita menggunakan Facebook, kita bisa bergabung dalam grup atau komunitas yang terkait dengan bisnis yang kita jalankan. Nah, yang ketiga, itu di Facebook itu hampir semua usia itu menggunakan Facebook. Jadi cakupan marketnya yang mau kita gapai itu luas banget. Kita tinggal pilih saja. Sebentar. Oke, materi siang ini sangat menarik ya dari Mas Cahyo mengenai aset digital. Oke, sambil nunggu Mas Cahyo, mungkin ada masih ada gangguan sedikit ya. Oke, boleh teman-teman kalau mau ada pertanyaan ataupun yang ingin didiskusikan bisa ngetik di kolom chat ya, kawan-kawan. Oke, bagaimana Mas Cahyo? Sudah bisa? Oke, sudah. Sebelumnya mohon maaf tadi ada kendala teknis. Aku lanjutin lagi ya. Ini slide-nya udah masuk ke layar apa belum? Oke.
Yang selanjutnya saya akan mengulas tentang aset digital yang berikutnya, ada Instagram. Nah, Instagram ini bisa memudahkan kita untuk mendisplay produk yang simple melalui postingan-postingan foto maupun video kita. Nah, konsep pada Instagram pun bisa kita buat sendiri agar feed Instagram atau tampilan akun Instagram kita itu terlihat lebih rapi dan mudah dipahami oleh pelanggan, dan tentunya menarik minat pelanggan. Nah, tampilan yang mudah ditata ini bisa jadi display produk yang simple untuk bisnis kita. Nah, kita bisa memuat 5 akun di HP ini, akun Instagram sebanyak 5 dalam satu aplikasi. Nah, sehingga Instagram ini bisa kita manfaatkan sebagai manajemen aset digital. Nah, berikut keunggulan dari Instagram. Yang pertama itu kita bisa posting foto dan video sesuai tren terkini. Kita bisa riset tren untuk menggait audiens yang lebih banyak untuk posting foto maupun video. Nah, yang kedua, tampilan aplikasi Instagram itu sederhana. Nah, karena display dan tampilan Instagram yang yang simple dan menarik dan mudah dipahami, ini bisa jadi katalog untuk produk maupun jasa kita. Nah, Instagram ini juga hampir semua usia menggunakan Instagram, mulai dari yang muda, masih SD pun kadang sudah ada yang pakai Instagram. Terus sampai yang paling tua itu kadang-kadang ibu-ibu atau bapak-bapak usia 60-an itu juga masih Instagram meskipun tidak banyak. Kalau banyak itu didominasi ya sekitar usia remaja sampai 30-40 tahun. Nah, aset digital yang berikutnya ini adalah TikTok. Saat ini aplikasi TikTok juga mencuri perhatian banyak orang. Nah, TikTok ini seiring berjalannya waktu, kepopuler TikTok itu biasa dimanfaatkan oleh banyak pebisnis untuk menjalankan aktivitas pemasaran, penjualan, entah itu branding, jualan, atau biasanya kalau di TikTok itu ada live, fitur live. Nah, biasanya di fitur live itu banyak orang-orang yang jualan produknya. Nah, di TikTok ini beragam banget strategi yang bisa dijalankan untuk melakukan penjualan. Seperti buat konten video, ngikuti tren, terus live tadi. Biasanya orang-orang di TikTok kalau jualan pakai itu. Nah, berikut ini keunggulan dari aplikasi TikTok. Nah, keunggulan yang pertama itu di TikTok kita bisa posting video pendek dengan format berdiri. Nah, kebanyakan kan orang Indonesia atau masyarakat pada umumnya kan pegang HP. HP itu paling mudah kan pegangnya kalau posisi HP-nya berdiri, maksudnya layarnya berdiri. Nah, terus di tengah banyaknya masyarakat yang sibuk, di TikTok ini kebanyakan video pendek. Nah, jadi kita kalau mau cari informasi atau cari tren atau mau jualan, kita bisa menyesuaikan dengan membuat video yang sesuai tren terkini dan dalam durasi yang singkat. Biasanya itu maksimal 120 detik. Tapi kalau TikTok zaman sekarang itu
bisa jauh lebih lama, 3 menit pun bisa. Nah, untuk keunggulan yang kedua, ini TikTok. Nah, biasanya kalau di live TikTok itu banyak orang jualan, tapi ada beberapa peraturan yang ada di live TikTok. Biasanya itu kalau live TikTok harus ada wujud manusianya di depan kamera itu. Kalau kita meninggalkan apa live TikTok itu tanpa adanya orang, biasanya langsung di close live-nya. Nah, ditambah lagi di TikTok itu ada vlog shop namanya. Halo, halo. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Di TikTok itu ada fitur namanya TikTok Shop. Nah, itu seperti marketplace lain seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan macam sebagainya. Nah, fitur tersebut bisa kita manfaatkan dengan cara mengunggah produk-produk atau jasa kita ke fitur TikTok Shop tadi. Bahkan di di konten video yang kita upload di TikTok, kita bisa menautkan dengan link produk penjualan kita. Kalau biasanya kita menemukan di konten video itu di atasnya username sama caption itu ada keranjang kuning. Nah, itu fitur TikTok Shop yang bisa kita manfaatkan untuk berbisnis. Nah, yang berikutnya ini keunggulannya, ini penggunanya didominasi usia 13 sampai 36 tahun. Jadi cenderung muda dan perkembangan update informasinya juga sangat cepat untuk usia-usia segini. Jadi ketika kita membuat konten atau memasarkan produk kita, itu kita harus menyesuaikan dengan market atau pengguna TikTok yang didominasi usia 13 sampai 36 tahun. Makanya kita enggak pernah nemukan kalau di TikTok itu orang jualan misal pasir, pasir bangunan, batu koral, kebanyakan pasti pakaian, makanan, atau macam sebagainya. Biasanya cewek-cewek yang mainan TikTok ini. Oke, yang berikutnya aset digital berupa YouTube. Nah, dengan adanya YouTube, kita bisa membuat berbagai macam video inspiratif yang bertujuan untuk menginspirasi atau mengajak banyak orang sekaligus memasarkan produk kita agar lebih dapat dikenal dan kemungkinan bisa membuat produk kita itu lebih laris. Nah, YouTube ini dapat digunakan sebagai presensi. Nah, dari sini kita dapat mempersiapkan video tentang branding, edukasi, penjelasan produk yang kita mau jual atau seputar bisnis. Biasanya kalau di YouTube itu kita bisa unggah company profile kalau buat perusahaan, terus video edukasi produk, cara penggunaan produk, terus fitur-fitur produk, biasanya di YouTube.
karena di YouTube itu kan bisa mengunggah video panjang, jadi kita bisa memperoleh informasi yang lebih rinci dan menarik juga tentunya. Nah, di YouTube sendiri kita cuma bisa posting video, bisa video panjang lebih dari 1 menit atau video yang batasnya cuma 1 menit atau biasa disebut YouTube Short. Karena kebanyakan masyarakat itu bisa dibilang lebih menyukai, ya kurang menyukai membaca artikel atau tulisan. Video di YouTube itu bisa menjadi alat yang efektif untuk berjualan. Nah, oke, yang kali ini berikut keunggulan dari YouTube. YouTube itu fokusnya ke postingan video. Jadi sebagai penonton tidak perlu ribet dengan membaca artikel yang panjang, tulisan yang panjang. Biasanya kebanyakan orang itu males kalau lihat tulisan tok. Nah, kalau kita lihat video, kecenderungan pahamnya atau mau mengikuti video itu lebih tinggi daripada membaca. Nah, yang kedua, YouTube ini merupakan platform akses video yang paling banyak digunakan. Jadi orang itu kebanyakan kalau lihat video ya lewat YouTube, mau upload video ya lewat YouTube, kebanyakan seperti itu. Nah, yang ketiga, hampir semua usia menggunakan YouTube, baik dari sekolahan, anak-anak tugas sekolah, terus buat jualan. Nah, itu kan menandakan kalau pengguna di YouTube kan beragam usia. Jadi market di YouTube itu terbilang sangat luas. Oke, yang berikut ini mind mapping tentang aset digital yang akan dijelaskan oleh Pak Adib secara langsung. Oke, baik. Terima kasih Mas Cahyo untuk materinya yang telah disampaikan. Teman-teman udah pada tidur gak nih? Barangkali ada yang tertidur. Jam siang waktunya tidur ya Mas Gilang ya. Iya, jam siang soal. Asik semangat semua ini. Ini ada yel-yelnya nggak, Mbak Yol? Waduh, boleh nih Mas Gilang. Ada real-realnya ini. Ya, sambil menunggu materi yang selanjutnya. Masya Allah, ini masih semangat semua nih pesertanya ini. Jangan sampai kalah Mas Gilang nih, pesertanya masih semangat semua ini Mas Gilang. Siap nih, saya masih semangat. Eh, eh, Jangan lupa camilannya ini ya. Kopinya. Biar nggak ngantuk ya. Nah, ini tadi selanjutnya sudah datang.
Terus suara saya masuk, Mbak Yola, Mas Gilang dan teman-teman. Aman, Pak. Masuk, Pak. Oke, masuk, Pak. Saya, wah pelanggaran nih Mbak Yola sama Mas Gilang ini. Habis makan kayaknya. Yang lain bilang ngantuk ini. Iya. Oke, Mbak. Setelah selesai, oke, lagi proses merekam ya. Oke, cukup. Baik, ini setelah kawan-kawan istirahat, kayaknya kawan-kawan juga ada yang makan juga nih Mbak Yola Mas Gil gitu ya. Namanya juga tadi istirahat ya. Istirahat dulu, supaya ketika balik di sesi kedua ini, kawan-kawan sudah bisa menyerap ilmu lagi dan bisa praktek lagi. Karena tadi kita di sesi pertama sudah banyak nih prakteknya tadi ya. Sudah sering saya tanya-tanya soal bisnisnya, terus marketnya, sekarang masuk ke aset digitalnya. Nah, tadi nyambung ya. Jadi setelah tadi ada jawaban dari Pak Agung, Bu Vina, terus ada juga dari satu lagi tadi ya, yang properti tadi, siapa ya? Saya nggak ingat namanya nih. Pak Irfan, kemudian ada juga satu kok itu yang properti dari Bandung. Oh iya, aduh, saking ini apa, saking aktifnya beliau nih. Jadi saya sampai lupa sebutin. Ada Bu Rosalia juga, ya. Nah, ini ya kawan-kawan. Ya, tadi aktif sudah diskusi dan sudah tentukan pakai platform digital mana yang akan kita fokuskan di bulan pertama membangun aset digital gitu. Nah, tadi juga sudah disambungin sama Mas Cahyo terkait aset digital mana aja yang perlu kita masukin. Apakah di Instagram, di TikTok, terus di YouTube. Dan sekilas tadi juga sudah disebutkan. Di TikTok itu sebenarnya apa aja sih isinya? Sekarang kecenderungannya kemana? YouTube juga gitu. YouTube isinya apa sekarang? Kecenderungannya kemana? Marketnya sekarang kemana di YouTube? Facebook, Instagram, dan lain-lain. Oke, mungkin sampai tahapan ini dulu kawan-kawan. Apakah ada yang bisa didiskusikan? Ada nanya mungkin boleh. Mumpung saya dan Mas Cahyo di sini. Ya, boleh tadi via chat atau via open mic boleh. Karena tadi ketika mic ada yang lag ternyata. Ada yang sambil istirahat ternyata. Boleh, boleh. Via open mic atau chat boleh kalau ada yang didiskusikan. Oke. Nah, cukup jelas kayaknya kawan-kawan ya. Cukup jelas ya. Soal apa yang dijelaskan Mas Cahyo barusan. Jadi mulai dari jam berapa tadi? Setengah satu ya? Setengah satu, 12.30 sampai jam satu ini. Bila ada yang mau dibahas, silakan teman-teman. Kalau tidak ada, saya mau lanjut yang di slide-nya Mas Cahyo tadi. Ya, saya untuk Mas Operator atau siapa lagi tadi? Mas Zulfan. Saya izin subscribe ya. Boleh aksesnya di saya. Masih semangat nih Pak Agung udah muncul nih. Wah, semangat. Mavina masih semangat. Oke, yuk kita presentkan lagi. Oh, sorry, belum subscribe ini ya Mas Sulfan dan Mas saya ya. Coba saya klik lagi. Oh iya, oh iya yang ini. Oke. Nah, layar saya kelihatan kawan-kawan? Atau ada yang menutupi layar saya? Jelas ya. Karena sekali lagi saya banyak nanya supaya nanti rekamannya hasilnya juga bagus gitu ya. Jadi saya beberapa kali saya nanya layarnya, suaranya gitu. Jelas ya, teman-teman di kantor gimana? Sudah kelihatan screen saya? Aman, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, oke, oke, siap.
Nah, tadi terakhir sampai sini ya Mas saya. Keunggulan YouTube, keunggulan TikTok, dan lain-lain. Next. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin yang di Facebook saya ataupun di sosial media saya kemarin share terkait diagram aset digital. Nah, kemarin ini kosong, kawan-kawan. Ini kosong, kosong, kosong gitu ya. Jadi ketika di mini bootcamp, kawan-kawan lihat ini sudah ada isinya semua gitu ya. Karena memang nggak di open ke publik. Ya. Khusus buat yang ikut mini bootcamp aja yang kita tampilkan nih. Kita buka-bukaan gitu ya. Rata-rata untuk membuat aset digital. Nah, ini bisa dilihat nih. Ada social signal, ads, kolam, kemudian ada apa nih? Press release dan lain-lain. Tier 1 sampai tier 3. Oh, makanya. Tes ya, berikut ya. Oke, baik. Kawan-kawan kalau ada yang belum jelas di layarnya, boleh chat dulu. Apakah layar yang ini sudah kelihatan? Karena ini termasuk materi utama di aset digital. Jadi teman-teman kan sudah bikin nih. Tadi sudah ada asumsi, saya bakal ngiklan di, saya bakal bikin akun di sosial media ini. Terus bikin website, terus kemudian bikin YouTube. Nah, ada juga WA marketing, nah, dan lain-lain. Nah, kita bicara sekarang aset digitalnya. Artinya, ketika kawan-kawan sudah punya aset digitalnya, teman-teman tinggal jalan. Ya, jadi kalau kawan-kawan ini belum punya, harus bikin dulu. Ya, jangan langsung jalan nih, harus bikin dulu. Jelas semua ya? Oke, kalau nggak ada yang bilang nggak kelihatan, saya anggap sudah jelas semua nih akhirnya. Nah, ini kawan-kawan. Jadi saya jelaskan dari aset digital dulu ya. Aset digital, kita next dulu. Kita next ke sosial media. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau punya sebuah brand atau punya sebuah perusahaan, ya kira-kira aset digitalnya kita bikin di mana aja sih? Ya, kira-kira kalau kita bikin PT Maju Jaya gitu kan. PT Properti Bangun Nusantara, ya, PT apalagi, ya, Fashionista Indonesia. Nah, kira-kira bangun apa aja di sosial medianya? Nah, ini teman-teman ada beberapa list yang kita gunakan dan itu kita juga terapkan di perusahaan-perusahaan kita. Ya, sosial media apa aja yang perlu kita buat? Ya, sebelum nanti kita optimalkan. Artinya sebelum masuk ke konversi, sebelum masuk ke jadi data pembelian, ya, kita punya aset digitalnya dulu. Yang pertama di sini, ya, karena kita ikuti tren kawan-kawan ya, nggak mungkin kita ngomongin fanspage dulu. Fanspage ini adalah Facebook Business. Namanya fanspage. Ya, istilahnya seperti itu. Nah, dulu mungkin nomor satu, sekarang nomor dua. Instagram dulu, kemudian ada fanspage. Setelah ada fanspage, ada TikTok. Nah, setelah ada TikTok, LinkedIn. Setelah LinkedIn, blog, FB Team. Nah, FB Team ini maksudnya akun-akun timnya. Ya, jadi fanspage-nya ya, itu disupport oleh akun-akun dari tim. Nah, terkait itu perusahaan digital ataupun tidak, saran kami tetap ada FB Team yang membackup fanspage-nya ini. Ya, karena ini bukan style bisnis agency, itu bukan, tapi style semua bisnis seperti ini, harus ada backup. Ya, kalau misalkan si backup cuma satu email ke blokir, ya, atau satu FB itu ke blokir, hilang semua, bikin lagi dari awal. Nah, itu efeknya. Makanya sebelum bikin aset digital yang banyak, disiapkan dulu nih skenario backupnya gimana. Nah, di FB Team ini, teman-teman bisa ngisi ke satu fanspage. Jadi satu fanspage nanti ada 5 pengurus, 6 pengurus, nggak masalah. Jadi Instagramnya juga terhubung ke sana. Nah, setelah banyak email di sini, kawan-kawan boleh bikin TikTok, bikin LinkedIn, dan lain-lain. Karena emailnya sudah ada di sini. Gitu. Nah, baru nanti kita bikin Twitter, Google My Business, yang sekarang
Google Business Profile, udah ada YouTube, Pinterest, dan lain-lain. Itu ya. Jadi kalau mau bikin sosial media, ya syaratnya teman-teman harus punya minimal ini deh. Ya. Terkait itu nanti ada web sendiri, silakan. Ya. Ada sosial media sendiri juga silakan. Minimal ini. Nah, supaya ketika kita ketik di Google, ya PT-nya tadi ya, nama PT-nya, terus kemudian produknya, yang muncul nggak cuma websitenya tok, ya nggak cuma websitenya aja, tapi ada beberapa nanti, ya kayak kawan-kawan nulis product ads gitu ya, di bawah-bawah ada nanti, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, LinkedIn, blog, dan lain-lain. Nggak boleh dicek nih. Jadi selalu kita sarankan seperti itu, bikin aset digitalnya. Ini ya, sampai sini dulu, biar diserapi dulu nih. Jadi lebih boleh, kurang jangan. Ya, blog boleh, blogger ya, ataupun WordPress, ataupun yang lain boleh. Mau pakai Weebly, mau pakai apa biasanya itu, Tumblr dan lain-lain, silakan. Ya, kategorinya blog di sini. Google Business Profile, ya, yang sekarang atau yang dulu GLB itu juga bikin. Pasti nanti kalau misalkan kita sudah membesar bisnisnya ya, itu pasti butuh alamat agar orang bisa menemukan bisnis kita. Ya, orang mau mampir, orang mau kirim barang gitu kan, orang mau lihat inovasi project, pasti butuh nanti Google My Business Profile-nya. Nah, YouTube ini saya yakin ada penjelasan produk atau penjelasan acara atau dokumentasi event itu nggak 1 menit. Makanya kita perlu YouTube. Ya, kalau YouTube mau berapa menit pun, mau berapa jam pun kan bisa nih. Ya. Saya nggak paham nih berapa maksimal di YouTube. Tapi untuk 1 jam 2 jam bisa loh. Dokumentasi misalkan event live ini bisa kita taruh di YouTube. Dokumentasi acara kantor bisa taruh di YouTube. Penjelasan produk 5 menit bisa taruh di YouTube. Wawancara dengan tokoh, nah, ya, tokoh yang telah memakai produknya kita, ya, atau tokoh yang mampir ke bisnisnya kita, bisa pakai itu. Oke, next. Nah, itu tadi kita ngomongin social signal ya. Jadi sosial media sosial yang sudah disebutkan Mas saya tadi, ini kita breakdown di sini. Perlu kawan-kawan bikin satu-satu nih. Meskipun nanti dipakai beberapa aja yang dioptimalin. Tapi untuk aset digital masuk kategori branding, ya itu tetap perlu dibikin. Nah, setelah itu agak yang lebih advance lagi ya. Sekarang ada namanya kolam. Jadi istilahnya itu kolam atau list data-data yang sudah pernah berinteraksi dengan kita. List data-data yang sudah pernah membeli produk kita. Nah, list data-data orang yang mau jadi reseller ataupun jadi freelance di kita. Ya, ada freelance marketing properti, ada reseller produk herbal, ya, reseller kecantikan, ada. Nah, itu kita kategorikan di sini. Jadi kita punya kolam sendiri nih. Ya, data-data yang sudah pernah interaksi dengan kita save juga. Karena suatu saat ini juga perlu. Nah, bahkan ada di kita ada grup WA webinar. Jadi ada grup WA yang judulnya webinar. Jadi itu data-data potensial. Data-data orang yang tertarik dengan produk plus pengen tahu produknya. Makanya dia ikut webinar. Nah, terus sekarang ada Telegram. Kalau WhatsApp dulu kan maksimal 245 orang gitu kan. Kalau sekarang kan banyak. Orang-orang rata-rata pakainya Telegram. Gitu ya. Jadi mereka rata-rata pakai Telegram. Sama. Kayak konsultasi kecantikan misalkan pakai Telegram. Bisa. Ya. Tapi sebatas orang-orang yang install Telegram aja. Kalau orang itu nggak punya Telegram, nggak jadi. Paling cuma tanya di CS atau di admin gitu. Nah, ada baiknya teman-teman pertimbangkan nih, apakah grup WA atau grup Telegram. Kalau saran dari kita, dua-duanya bikin. Supaya nggak ada alasan orang itu nggak join di kita. Kalau nggak beli minimal join Telegram. Kalau nggak transaksi minimal juga join grup WhatsApp misalnya. Karena suatu saat mereka pasti butuh. Suatu saat ada kalanya mereka butuh. Oke, grup Facebook juga gitu, boleh.
grup Facebook yang masih aktif sekarang, yang masih ramai juga dipakai untuk mengumpulkan massa. Ya, jadi dikumpul aja dulu. Belum tentu orang itu beli hari ini juga. Tapi next, kalau misalkan mereka butuh, mereka teringat produknya teman-teman. Oke, next. Nah, kemudian tadi yang garis tengah nih ya, press release, media submission, tier 1, tier 2, tier 3. Ya, ini agak lebih advance pembahasannya. Ini masuk ke formula SEO. Nanti ada materinya di SEO. Tiba dulu ya nanti. Nah, web utamanya ya. Jadi web utama klien, maksudnya klien kita ya. Web utama aja di sini. Web utama itu di link, di backlink oleh beberapa website lain. Jadi ini ibarat kita ya, ada yang ngomongin, tapi yang ngomongin itu orang terkenal, akan lebih didengar gitu. Ya, contoh yang ngomongin bisnis kita itu web sekelas Detik, ya, sekelas Berita Satu, sekelas Kompas, Tribun, Jawa Post dan lain-lain. Nah, artinya orang-orang itu sudah biasa posting berita memang ya, tapi secara apa ya, popularitas di masyarakat, mereka itu sudah dikenal kawan-kawan. Ya, jadi kalau misalkan mereka baca berita ya, mereka Detik, ya, Kompas, Tribun dan lain-lain. Dan masyarakat sampai tahu itu portal berita. Ya, jadi kalau web kita masuk di sini, itu kemungkinan besarnya lebih cepat, ya, lebih banyak dikunjungi orang. Nah, kalau di sini ya. Dan ini juga mengaruh juga di SEO. Backlinknya lebih berkualitas daripada web yang lain. Nah, ini nih kalau kita masih hangat ngomongin SEO. Kemudian tier 2. Tier 2, web kita dimasukin social bookmark. Terus kemudian ada directory, business directory. Di sini ada tempatnya business directory, teman-teman boleh ketik di Google. Dan yang pojok ini forum profile. Ini tapi saya forum profile. Misalkan kita aktif di Kaskus, profilnya nanti ada link web kita, jualbajumurah.com. Tadi jual toko kecantikan.com ya. Nah, kalau yang digantikan seperti itu, obat herbal asam lambung.com boleh. Dimasukkan di sini di forum-forum profilnya. Itu nanti juga jadi backlink di web utamanya. Kemudian kita masuk ke tier 3. Tier 3 ini web-web gratisan ya teman-teman. Web gratisan tapi yang powerful deh untuk review-review. Nah, teman-teman boleh pakai Blogger, WordPress, atau Guestblog di sini ya. Artinya nggak harus Blogger sama WordPress, sejenisnya pun bisa di sini. Online artikel juga bisa. Oke, itu ya. Jadi ini penjelasan dari materi saya ya teman-teman. Jadi web utama itu tetap kita buat web utama ya, utamanya di sini justru aset digitalnya. Nanti kalau ada sosial media, terus ada press release kayak tadi ya, tier 1, tier 2 sampai tier 3, kemudian ada ads. Oh iya tadi ads belum dibahas ya. Terus kemudian kolam. Larinya ke website juga gitu. Jadi kita nggak perlu iklan bahkan ketika sudah punya kolam sebanyak ini. Ya. Tinggal nulis artikel baru, share aja nih nanti di channel Telegram, di WhatsApp, pasti ada yang baca gitu ya. Audiensnya kita sendiri yang baca. Nah, kemudian kalau kita mau lebih kencang deh ya, lebih kencang beriklan, lebih kencang supaya banyak yang lihat, banyak yang baca artikel saya, boleh pakai Facebook Ads, pakai Google Ads, pakai TikTok Ads, dan lain-lain di sini. Itu ya, ini kalau kita mau iklan. Nah, ini juga ada nanti di bawah sini, influencer. Influencer juga masuk sini. Ya, tapi tetap nanti diarahkan ke website utamanya. Nah, itu kawan-kawan kalau aset digital itu. Jadi, ketika ini sudah ada backupnya, yang lain insya Allah aman di sini ya. Yang di sini, emailnya sudah banyak, ya, spec sudah ada, dibagi ke tim dan lain-lain. Nah, nanti kalau misalkan ada akses di sini, error. Waduh, nggak bisa diakses. Yang lain masih bisa akses nih, FBTeam. Di sini bisa. Nah, di kolom juga seperti itu. Kita mau ada produk baru launching. Kita mau ada artikel baru yang
ditulis ya. Nah, kita bisa kirim di sini di grup WA, di grup freelance, terus tanya jawab, grup reseller dan lain-lain. Mereka bakalan kepo dulu, klik, ya kemudian mereka baca. Oke, jadi penjelasan ini mungkin kawan-kawan ada pertanyaan mungkin ya, ada sesuatu mungkin. Nah, oke baik-baik. Saya coba skip dulu di sini ya. Skip dulu. Oh ya sudah. Berarti tadi ads, kolom sama social segment di sini. Nah, teman-teman, dari materi aset digital tadi, ya, yuk diskusi aset digital, teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak untuk aset digital ini? Oke, baik-baik. Sudah masuk nih, tes. Nah, sudah masuk tadi Bu Vina, Pak Agung nggak ada. Nah, oh menarik nih. Apakah perlu semua aset digital nih? Semua aset digital untuk kolam dan usaha. Oke, baik-baik. Oke, saya mundur sedikit ya. Saya mundur sedikit ke slide sebelumnya. Nah, ini dia. Oke, ya, ya. Oke, saya belum on cam. Nah, ini on cam. Nah, untuk aset digital ya. Nah, yang ditanyakan adalah apakah kita perlu semua aspek untuk kolam ada dan sosial sinyal dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk aset standarnya ya, ini kita kasih keterangan di sini aset standar gitu ya. Artinya diusahakan ya itu punya semua di sini. Ya, mulai dari sosial, ads dan lain-lain. Tapi kalau misalkan nih nggak punya lebih dari satu atau bahkan lebih dari tiga di sini, diusahakan itu sudah optimal. Artinya optimal itu ketika kita nggak melirik platform lain pun sudah menghasilkan dari sana. Gitu ya. Nah, yang saya maksud nggak? Ya, artinya kita nggak pakai ngelirik nih, nggak pakai ngelirik. Misalkan kita nggak punya Pinterest atau YouTube, ya karena di Google maupun di TikTok, di Instagram sudah memenuhi, ya nggak masalah di situ. Tapi kalau belum memenuhi ya, kalau belum menghasilkan dari sana, saran saya buat sekalian nih dibuat banyak. Jadi biar ngangkatnya nggak terlalu jauh. Kalau misalkan dibutuhkan, ternyata butuh iklan YouTube. Nah, ternyata nggak ada YouTube-nya, kita belum bikin YouTube.
video juga masih di Instagram semua. Nah, itu nanti jadi repot ya, karena harus migrasi dulu ya, nggak migrasi tapi duplikasi dulu video dari Instagram, video dari YouTube, video dari Facebook ditaruh di YouTube semua. Nah, gitu ya. Jadi silakan kawan-kawan jika memfokuskan pada beberapa sosial media aja ya, atau membuat beberapa kolam aja, tapi dipastikan itu sudah menghasilkan kawan-kawan. Kalau belum, silakan bikin lagi ya, untuk mempertajam atau memperlebar ya jangkauan ketika ada orang yang cari. Diusahakan sebisa mungkin kita ketemu nih, ada yang nyari di Pinterest, ada yang nyari di YouTube, kita ada semua beranya di sana. Sebelum ini lagi ya, tanda kutip lagi, dipalsukan orang lain. Karena ada beberapa teman-teman yang saya jumpai ya, dia nggak punya Instagram, ya dia punya TikTok. Ternyata Instagramnya itu diklaim orang lain. Itu pernah kayak gitu. Jadi dia fokusnya di TikTok aja nih, nggak butuh Instagram kayak. Tiba-tiba Instagramnya dipakai orang lain dengan nama yang sama kayak tokonya dia. Itu malah bahaya. Ya, hati-hati itu. Ya mungkin kita bisa urus ya lewat kepengurusan haji ya, kekayaan intelektual dan lain-lain. Tapi itu juga perlu keluar biaya, kawan-kawan. Ya daripada kita keluar biaya dan lain-lain, ya sudahlah kita bikin aja ya semua sosial media, tema kolam dan lain-lain kita bikin. Supaya nanti kalau ada orang baru masuk, wah sudah ada yang bikin nih, nggak bisa dipalsu. Nah, karena kita tahu kawan-kawan, nggak semua orang punya niat baik gitu ya. Kadang orang-orang itu ada yang keinginannya mungkin ngamain gitu, tapi jualan pakai produk lain, malah bahaya brandingnya kita nanti. Nah, itu alasan yang kedua ya. Jadi yang pertama, kalau sudah profit di situ nggak semua nggak apa-apa. Terus yang kedua, jaga-jaga kalau ada yang berniat buruk ya dengan menggunakan akun sosial media atas nama perusahaannya kawan-kawan bisa punya asetnya. Oh, aman kok, punya aku di saya kok. Twitter dan lain-lain sudah punya saya kok. Sudah saya klaim. Gitu. Tuh, baik. Yang kedua. Oh, salah pencet saya kayaknya. Chat yang kedua apa ini? Web utama klien. Oh ya. Oke, baik. Saya izin rinci ulang ya, Bu. Jadi web utama ini web utama aja nih. Keterangan klien itu kan versinya Prayer Ads. Jadi yang Prayer Ads ngerjain itu web utamanya klien. Jadi kalau web utama aja. Jadi websitenya kita. Misal nih toko kecantikan. Kalau Bu Vina mereknya apa ya, Bu? Kalau tadi belum pernah nanya ya. Kalau tadi suplemen sama kecantikan, ada kosmetik, kayaknya lebih ke toko ya, Bu? Atau lain? Boleh nih, saya izin konfirmasi dulu. Ya, Bu Vina, silakan. Toko, oh ya betul berarti. Berarti betul dengan saya nih, ya. Toko, di dalam toko ada kosmetik, ada suplemen, dan lain-lain, gitu ya. Jadi nama tokonya, nih ya, nama tokonya dicantumkan di internet. Nah, misalkan kalau kecantikan, ya, toko ibuvina.com, boleh, cantumkan aja di situ, ibuvina.com. Itu adalah web utama klien. Ya, kalau pakai bagian ini ya, kawan-kawan. Ibuvina atau toko ibuvina.com di sini. Nah, nanti di Instagram, di TikTok, di Twitter, nanti Ibu Vina juga bikin akunnya. Gitu ya, apalagi ya, kalau akunnya pakai atas nama anak gitu kan. boleh aja di sini, tapi nanti silakan buat ke sosial media semuanya. Gitu, supaya nanti mencegah orang-orang itu nggak klaim gitu ya. Nah, kemarin waktu saya ada acara di mana gitu ya. Ya ada catering, teman-teman, catering atas nama anaknya gitu ya. Yang kebetulan saya ketemu anaknya juga yang masih usia berapa ya? SMK pokoknya, SMK gitu. Jadi cateringnya atas nama dia gitu. Untungnya ketika dicek di Instagram itu namanya masih aman. Nah, coba kalau misalkan di Instagram namanya sudah orang lain, bahaya itu di situ. Nah, namanya dicantumkan di website, terus namanya juga dicantumkan di sosial media gitu.
Gitu, jadi dibikin aja digitalnya. Jadi meskipun nanti diisi satu video aja atau 5 konten aja silakan. Yang penting diisi dulu. Nah, habis itu kalau sudah diisi, biasanya nih tim kita menglinkkan ini, ya misalkan tadi toko ibuvina.com, dilinkkan aja ke sini. Nah, nanti di Facebook ditulis, untuk update terbaru, silakan kunjungi web ibuvina.com. Nah, bisa. Nah, nanti di sini masuk hitungan SEO juga. Jadi ada satu sosial media atau fanspage yang menaut link ke website utamanya itu masuk sosial media backlink. Nah, jadi lebih kuat di sana. Karena ada satu sosial media yang mengatakan tokonya. Oh, bahasanya mungkin bukan mengatakan, tapi membicarakan tokonya. Jadi di satu media ini, satu media sebut saja Facebook, ada yang membicarakan toko ibuvina.com. Nah, gitu. Jadi masuk kategori backlink. Popularitasnya nambah di situ. Itu kalau untuk soal ini web utama. Oh, ini ada lagi untuk membuat nama akun dan tiap aset. Nah, untuk membuat nama akun, saran kami lebih diutamakan nama tokonya dulu, nama tokonya dulu, nama tokonya aja. Misalkan tadi ya, Mbak Arista, ya, Mbak Arista. Jadi Arista kosmetik boleh. Nah, Arista kosmetik nature juga boleh. Tapi lebih utamanya di nama tokonya. Karena ini terkait dengan kita ngomongin terkait branding dulu ya. Terkait ngomongin branding, ya terkait nanti jangka panjang. Saran kita untuk akunnya, apalagi akun yang pertama, gunakan nama brandnya. Ya, kalau misalkan ada yang pakai nih, ya kita nggak untuk kemungkinan. Kita kemarin sempat bikinkan akun sosial media jilbab ya, Mas Gil, Mbak Yul. Jilbab kalau nggak salah. Oh Iya, ya, Pak. benar. Nah, nah ternyata ketika dibikin di Instagram sudah ada yang bikin gitu ya. Ternyata Usut itu punya timnya atau orangnya sendiri yang bikin, tapi lupa passwordnya gitu. Akhirnya kita bikin ad atau belakangnya ada official, ya official tadi ya. Jadi toko jilbab atau Harista jilbab official boleh. Itu kalau sudah ada yang pakai. Tapi kalau belum ada yang pakai aja itu namanya. Gitu ya. Boleh pakai nama brandnya langsung. Nah, nanti di kedua boleh pakai nama produknya. Kayak tadi ya, barista jilbab atau jilbab barista boleh. Jadi berapa akun nanti ya? Jadi sampai 2-3 akun. Nggak masalah. Karena nanti ada akun yang branding, ada akun yang selling. Kawan-kawan kalau lihat ada beberapa brand fashion, itu akunnya lebih dari satu. Ya, karena mereka memisahin antara ketika orang cari nama brand gamis atau jilbab sama orang yang beli. Ya, beli itu kadang-kadang ketiknya gini, jual baju anak, ya beli baju anak Jakarta, boleh. Ya, tapi nanti itu untuk akun kedua ketiganya. Kalau akun awal, namanya disamain aja sama nama brandnya. Ya, gitu. Ya, kalau Bu Vina, nama tokonya aja Bu, disamain di nama akunnya. Nah, misalkan toko Vina tadi, toko Ibu Vina di Instagram, boleh toko Ibu Vina di Instagram. Username-nya, terus ada juga Facebooknya, ada juga websitenya. Kita pernah nggak Bu? Toko terus belakangnya nama orang itu udah. Dan memang nggak ada yang kembalin gitu. Oke, oke. Yang lain kalian boleh untuk materinya saya dan Mas Cahyo.
Oke, baik, baik. Ya, dari kawan-kawan boleh deh yang lain di properti ya, di bisnis apa tadi, jilbab, ada juga yang ikan hias tadi ya, ada ikan hias kayaknya tadi, ikan hias, terus ada juga kosmetik, boleh diskusi dulu dengan kami. Oke, sip nih, sudah ada satu nih. Oke, baik, Pak Arif nih. Oh iya, baik, baik. Oke, siap, Mbak, Mas. Oke, oke, baik. Ya, jadi ini ada pertanyaan dari Pak Arif. Saya lihat LinkedIn banyak yang berseliweran promosi B2B gitu ya. Ya, saya juga lihat untuk LinkedIn memang kebanyakan promosi B2B. Dan memang LinkedIn ini sesuai dengan audiensnya. Nah, karena kalau teman-teman tahu, audiensnya di LinkedIn itu rata-rata memang orang mencari kerja ataupun profesional yang share aktivitasnya di LinkedIn. Jadi kalau misalkan nih ada kunjungan kerja, ada apa biasanya, ada habis mengerjakan proyek, terus habis menerima sebuah proyek gitu ya. Ini biasanya video-video atau foto-fotonya itu ada di LinkedIn. Nah, jadi memang ini kebanyakan itu teman-teman. Ya, suara saya nyambung. Oh video, oke ya video. Nah, oke oke. Nah, jadi kebanyakan di B2B. Kalau misalkan nih kita lihat di LinkedIn, kenapa kok ada B2B segala di situ ya? Kok iklan yang ke konsumen jarang nih? Kok iklan jilbab, iklan gamis, kemudian ada iklan kuliner, kok jarang ya masuk LinkedIn? Ya, iklan apalagi ya? Ah, ini deh properti, kalau properti ada, sudah ada properti gitu. Nah, tapi yang kebanyakan di B2B, teman-teman. Jadi untuk ads-nya LinkedIn sendiri, itu kalau teman-teman tahu, itu sehari sekitar 300.000. Ya. Jadi jelas di LinkedIn itu memang platformnya buat B2B cocoknya nih. Karena iklan sehari 300.000 loh, gitu. Jarang orang-orang yang mau segitu. Dan kebanyakan juga nggak langsung aksi. Nah, karena kita nggak bisa langsung jual beli di LinkedIn kan, ya. Lalu diarahkan ke websitenya orang lain dulu. Ya, di websitenya pengiklan. Jadi kalau kita klik itu larinya web pengiklan. Ya, jadi kalau misalkan kita scroll ke bawah, itu bukan web resmi dari LinkedIn, tapi web pengiklan sendiri. Nah, jadi mereka ini targetkan B2B karena mereka sudah tahu orang-orang dalam LinkedIn ini kalau nggak pebisnis, ya pengusaha, ya apalagi ya para pencari kerja, misalkan gitu ya. Jadi bukan platform yang jualan-jualan gitu, ya, yang ada fitur shopnya gitu. Jadi bukan. Jadi dia ini fiturnya dibuat seprofesional mungkin untuk memudahkan orang melamar kerja, gitu ya. Melamar kerja, melihat kalau saya ngomongnya itu ya. Jadi itu adalah dokumentasi dari karir di LinkedIn itu. Jadi kalau mau lihat karir seseorang, biasanya lihat LinkedIn-nya dulu. Ya, pernah kerja di mana, penghargaannya apa, terus kuliah di mana, gitu. Jadi kalau kita lihat karir seseorang, biasanya lihat LinkedIn. Nah, oleh karena itu biasanya LinkedIn ini dibuat ajang ini ya, bukan ajang pamer, tapi ajang dokumentasi untuk kegiatan pekerjaan.
gitu ya. Ya, jadi kita mau event di mana nih untuk meeting kali ini gitu ya. Undangannya aja bisa difoto, dimasukkan di ini. Nah, jadi jelas di situ ada targetnya B2B di situ. Ya, kalau saya sering kena iklan software, ya software IT gitu ya. Karena mereka biasanya cari target-target pemasaran ini para pengusaha gitu ya, apa atau para pekerja kantoran yang di kantornya belum ada software secanggih yang mereka buat. Nah, contoh software akuntansi gitu ya. Software akuntansi kan banyak nih, tapi belum tentu secanggih yang mereka buat. Jadi mereka iklankan di sana. Ada software procurement, nah, ada software ERP yang ada stoknya untuk manajemen stok suatu perusahaan. Nah, itu mereka punya, biasanya iklan di LinkedIn juga di situ. Gitu ya. Oke, itu dari Pak Arif, teman-teman. Oke, ada nggak lagi? Tes, tes. Oke. Sudah, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan sudah, saya masuk ke materi customer journey. Oke. Ya, jadi teman-teman, ini materinya sampai jam 14, kawan-kawan. Jadi monggo, kalau mau dimanfaatkan untuk diskusi boleh. Kalau untuk lanjut materi juga boleh. Nah, yang mana nih? Materi apa diskusi? Materi saja ya. Nah, kalau nanti ada diskusi, boleh dilihat di grup ya, teman-teman. Nanti di grup boleh diskusi sama kita. Jadi ini saya sampaikan materinya dulu, kawan-kawan. Ya, jadi tadi ada apa tadi ya? Aset, pembuatan aset digital. Nah, ada. Oh ya, Pak Arif ada nanti di grup WhatsApp ada. Kita sediakan materi maupun nanti videonya. Nah, ini customer journey. Sekarang masuk di tahap customer journey. Karena tadi kan kita sudah ngomongin pertama nih, fundamental, apa fundamental digital marketing. Kemudian kita ngomongin lagi soal aset digital. Oh sorry, tentang apa itu digital marketing, apa aja cabangnya. Ada, banyak kan tadi cabangnya digital marketing. Terus kemudian aset digital, ya, jadi bahasa Mas saya juga, terus saya lengkapi, kemudian sekarang masuk ke customer journey. Nah, kita penting nih, tahu customer journey, kapan orang itu beli, kapan orang itu cuma lihat-lihat aja, kapan kita saatnya gas nih, diiklankan sekencang-kencangnya, supaya dapat banyak penjualan. Oke, sekali lagi teman-teman, ini Pro Ads ya, kawan-kawan. Jadi kalau misalkan kawan-kawan lihat ini di tempat lain, mungkin ada yang berbeda. Ya, saya yakin berbeda. Karena ini versinya kita, dan memang sengaja kita buat yang umum dulu. Ya, yang umum supaya lebih mudah dipahami. Ya, nanti kalau mau ada materi advance, bisa diskusi dengan kami. Nah, baik. Untuk customer journey kita awali dari dasar dulu customer journey-nya. Jadi yang pertama ini awareness atau jangkauan, ya. Kemudian yang kedua consideration atau interaksi, teman-teman. Ini kalau teman-teman pernah main Facebook Ads, kayaknya udah paham semua ini. Traffic yang ketiga, kemudian yang keempat conversion. Ini tulisannya salah nih. Ini conversion. Ayo Mbak, tulisannya salah. Misalnya conversion di sini.
Nah, atau pembelian atau lead. Nah, jadi ini tahapannya. Kalau misalkan teman-teman mau yang lebih ke bawah lagi, ada loyalty dan lain-lain. Ya, ada yang lebih ke atas lagi juga ada. Tapi kita ambil 4 dulu aja, biar lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Jadi untuk memulai, kita kadang tahunya ini aja dulu deh, biar jalan dulu. Kalau kita mau detail, bisa. Sambil jalan nanti kita detailkan. Nah ini teman-teman kalau misalkan pernah dilihat di Facebook Ads, ada. Tapi itu sebagai dasar kita untuk menentukan alur. Ya. Atau kita masuk di customer journey. Next. Nah, ini conversion. Ya nih, teman-teman kalau misalkan Bapak Ibu yang ada di sini bingung nih, ngapain sih kan ngurusin awareness? Ya, ngurusin consideration. Saya maunya barang saya itu terjual di gudang habis gitu ya. Saya maunya barang yang saya stok kemarin atau bulan lalu itu habis semua, nggak di sini barangnya. Atau proyek yang sudah saya urus legalitasnya, izinnya dan lain-lain, saya pengen cepat habis. Ya tanpa memikirkan ini, gitu ya teman-teman. Nah, jadi ada tahapannya ketika kita beriklan untuk meningkatkan konversi. Jadi yang pertama itu ya kita masuk di awareness dulu, membuat audiens kita tahu. Ya, ini tahu ya, bukan tahu yang itu nih, tahu yang ngerti gitu ya, tahu tentang produk kita. Jadi kalau misalkan ada kayak tadi Raffi Ahmad mempromosikan produk kita, oh itu bagus, orang tahu di sini awareness, ya gitu kan. Jadi kalau ada artis yang mempromosikan produk kita, itu awareness di sini. Terus kemudian yang kedua, ya interaksi lah, ya gampang aja lah, interaksi, like, comment, share, save, DM dan lain-lain, banyak. Jadi ini membuat audiens kita interaksi, ya. Artinya orang itu sudah tahu produknya kita dan dia like loh, ya, dan dia komen loh. Nah di situ, nah itu nanti lebih mudah karena ada interaksi di situ. Terus kemudian yang traffic, nah traffic ini juga, traffic ini membuat ada kita tertarik. Jadi kalau audiens kita tertarik, itu mereka klik. Ya, mereka klik masuk ke dalam website, terus mereka klik-klik di sana. Entah itu klik WhatsApp, beli dan lain-lain. Tandanya mereka sudah tertarik. Ya, iklannya kita, kontennya kita sudah diklik sama mereka. Itu kalau traffic. Conversion, mereka beli. Nah, artinya ini nanti terkait juga dengan hal lain ya. Nggak cuman conversion. Nanti slide yang berikutnya kita bahas apa aja yang membuat orang itu beli. Dan setelah slide yang berikutnya ada juga besok penjelasan dari pemateri lain. Kenapa kita harus buat penawaran dan lain-lain. Nah, ini. Jadi kalau awareness ini terkait sekali dengan aset digital, channel digital, sosmed, konten marketing. Nah, ya konten marketing masuk ke interaksi teman-teman. Konten marketing, kalau kontennya biasa-biasa aja, nggak bikin orang ketawa, nggak bikin orang penasaran, dan terakhir tanda kutip nggak kontroversi gitu ya, orang nggak nge-like, nggak komen. Ya, gitu ya. Tapi kalau kontennya itu bikin orang sampai, kok gini nih, wah terus, wah baru nih kayaknya. Nah, itu masuk ke interaksi di situ. Nah, kemudian berupa gambar, video atau animasinya. Kemudian traffic masuk ke dalam website ini nanti pengaruh di copywritingnya seperti apa, penawarannya seperti apa, edukasinya seperti apa gitu ya. Kemudian conversion artinya sudah masuk ke dalam WhatsApp ya, harganya juga sudah cocok, respon CS juga sudah cepat, pembayaran juga mudah, karena ada loh pembayaran yang nggak mudah teman-teman ya. Ya tiba-tiba dia nyediain aja, saya adanya bank ini ya, contoh ya, bank daerah yang nggak semua orang punya gitu. Jadinya orang mikir 2 kali teman-teman ya, to be honest ya teman-teman. Jadi kita nggak merendahkan untuk bank daerah ya kawan-kawan, tapi selalu orang itu berpikir 2 kali ketika disodorin bank daerah ya, bank Jawa Timur lah, bank Jawa Barat lah, atau yang lain, itu orang pikir 2 kali. Nah setelah itu cara transaksinya mudah nggak gitu ya, ada yang dari website, kirim bukti transfer dan lain-lain, gampang, beli. Ada yang di WA, kebanyakan nanya, diskusi, nggak diarahkan ke transfer, ya nggak jadi beli, baru dikirim produknya. Nah ini gitu ya untuk alur customer journey-nya. Nah ini kalau misalkan kita pakai ads, kira-kira untuk meningkatkan awareness pakai apa?
Nah, pakai organic post, ya ini untuk meningkatkan interaksi ya. Meningkatkan jangkauan juga bisa nih. Nah, jadi kalau misalkan nih organic post, social media, meta ads, ads objective reach dan lain-lain bisa. Jadi kita taruh di sini ya postingan-postingan yang menarik bagi audiens di sosial media kita. Jadi itu akan meningkatkan jangkauan kita. Kemudian ada meta ads objective reach ya. Ya, kalau reach ini artinya kalau kita ngomong sama Facebook, berarti kita ngomongnya, "Look Facebook, tolong carikan saya ya orang yang melihat produk saya." Ya, menjangkau, melihat toh, melihat aja. Facebook nanti akan mencarikan orang-orang yang bisa diperlihatkan Facebooknya Bapak Ibu, produknya Bapak Ibu ya. Entah itu kosmetik, suplemen tadi ya, terus kecantikan, ikan hias dan lain-lain gitu ya. Oh ya maaf, ikan hias kayaknya nggak boleh di Facebook. Karena aturan dari Facebook nggak boleh hewan peliharaan. Ya, hewan peliharaan aja nggak boleh. Hewan lain yang kemarin kita pasang kambing juga nggak boleh. Animasi kambing masih boleh. Jadi kadang-kadang Facebook itu ya gitu ya. Untuk aturannya mungkin dia bilang nggak boleh, tapi ketika ada hal lain kayak tadi animasi kambing, itu masih bisa tembus juga di situ. Terus kemudian organic post, sosial media juga sama untuk meningkatkan interaksi. Asalkan tadi ya di slide berikutnya, di slide sebelumnya. Slide berikutnya, ya ini konten marketing bagus, gambar atau animasinya bagus, bisa meningkatkan interaksi ataupun like comment. Dan traffic, nih meta ads, objective interaction dan lain-lain. Ini slide-nya nanti kita edit sebentar ya, kawan-kawan sebelum kita upload ya. Nah, ini ya meta ads, objective interaction, TikTok ads dan lain-lain gitu. Jadi semua banyak traffic nih, banyak kunjungan orang yang masuk ke website, webku baru ya, terus kemudian pengen tahu kira-kira cepat nggak orang masuk ini, berapa conversion ya. Yang terakhir ini conversion, kita pakai conversion TikTok ads, bisa Facebook ads, Google ads atau remarketing. Nah, remarketing ini nanti kita bahas belakangan. Gitu ya kawan-kawan. Oke, wah udah 5 menit ini, padahal mau bahas banyak nih. Oke, udah lebih dikit gak masalah ya. Ya, ini kemudian alur retail marketing untuk bisnis Anda. Jadi kawan-kawan, kenapa kita bahas alur retail marketing? Karena ini sangat terkait dengan budget juga. Perencanaan retail marketing terkait dengan budget. Ya, sudah bukan hal umum lah kita nggak menghilangkan faktor itu. Wah, yang penting kita promosi 2 tahun, 3 tahun. Ya boleh, tapi kalau budgetnya ada. Tapi kalau budgetnya pas-pasan, ya, suatu saat bisa habis. Kita perlu ukur juga ini. Berapa lama kita menjalankan digital marketing yang efektif? 2 pekan, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, macam-macam. Nah, kira-kira berapa bulan nih, teman-teman? Atau ada pendapat lain nih? Pak, saya 1 hari bisa, ya, monggo. Ada pendapat lain bisa nggak? Jadi berapa lama nih kita bisa mengukur atau menjalankan marketing? Ya, kalau digital marketing ini memang nggak lepas dari tes ukur kawan-kawan. Ya, ada nggak nih? Ada nggak? Nah, masih belum ada yang jawab nih. Berapa durasi yang pas nih kalau kita menentukan digital marketing? Oke, nah ya bingung ya teman-teman. Karena terkait dengan budget, kawan-kawan pasti kaget nih. Kan niatnya belajar aja nih di digital marketing, ternyata terbatas dengan waktu, terbatas juga dengan budget marketing. Next. Nah, ini ya seperti yang saya bilang, jadi budget marketing setiap bisnis atau brand itu beda-beda. Jadi ada yang modal kecil, pas-pasan hingga besar. Namun berapapun ya teman-teman ya, dari modal yang kecil gitu ya, modal yang pas-pasan, modal yang besar, itu jumlah modalnya selalu diharapkan berdampak ke bisnis. Ya, kecil boleh, tapi harus berdampak. Besar pun boleh, tapi juga harus berdampak. Terus kita ngomongin ekspektasi. Ya, budget kecil, ekspektasinya mungkin kecil. Budget besar, ekspektasinya juga besar. Saya ada budget kemarin di marketing ada 200 juta, dapatnya berapa? Nah, di situ. Ada ekspektasi seperti itu, kawan-kawan.
Iya, iya. Nah, gitu kan kawan. Nah, udah nih Mbak Agung nih. Nah, ada yang sama tergantung budget dan pengalaman nih. Nah, jadi setiap bisnis dan setiap brand ada kasusnya masing-masing nih. Ya. Tapi selalu kita harapkan ada dampaknya. Ya, entah itu besar atau kecil, diusahakan harus dapat deh di Instagram. Berapa? 500.000. Terus kemudian dapat apa kemarin? Nggak dapat. Tuh, nggak boleh gitu gitu ya. Harus ada dapatnya apa? Misalkan like-nya banyak, misalkan followersnya nambah juga boleh, kliknya boleh. Nah gitu. Jadi kita juga definisikan dapatnya apa nih di situ. Kalau nggak ngefek sama sekali, karena kita ya ada menjalankan seperti itu dan nggak ngefek di yang lain. Kenapa nih? Ternyata akunnya diblokir. Pernah juga seperti itu. Oke, next. Ya, dan kita masuk sebenarnya di marketing. Bulan pertama apa, bulan kedua apa, bulan ketiga apa. Teman-teman harus merencanakan di sini, kawan-kawan. Nah, ini agak saya percepat sedikit ya karena waktu. Nanti teman-teman boleh lihat di rekaman ataupun kalau ada yang belum jelas boleh didiskusikan via WA ataupun di webinar berikutnya. Contoh ini ya, ini kita ada bisnis car wash, car wash, ya pembersih, cuci mobil gitulah, gampangnya cuci mobil. Bulan pertama ngapain? Bulan kedua ngapain? Bulan ketiga ngapain? Jadi kita rancang bulan pertama analisa bisnis, analisa kompetitor gitu ya, pembuatan konten. Ini masih rencana ya, bukan langsung bikin ya. Pembuatan rencana konten, edukasi, nanti promonya apa, harganya berapa, hitung-hitungannya gimana, apakah sudah cocok apa belum harganya gitu ya. Jadi bulan pertama itu kebanyakan pusing di sana. Nggak masalah, kita pusing di bulan pertama dulu supaya perencanaannya matang. Jangan sampai kita gegabah ya iklan 1 juta, produknya profit berapa? Untungnya cuma 2.000, ya nggak cocok. Profitnya 2.000, ya kemudian iklannya 1 juta sehari. Ya, yang laku cuma 10 misalkan ya, yang nggak cocok gitu. Jadi mendingan dihitung dari awal dulu. Oke, dihitung dulu dari awal, edukasi apa, promonya apa, boleh. Nah, kita nggak ngomongin sales dulu di bulan pertama. Kalau penjualan dulu, udah dibanyakin analisa produk, analisa bisnis gitu ya, termasuk nanti kontennya video apa, gambar apa, ya. Kemudian dimasukkan ke sosial media atau channelnya. Nah, di channel ini ada Google, ya, Instagram, TikTok. Nah, Google ini fungsinya apa? Supaya kalau ada yang nyari cuci mobil terdekat, ada, ya. Terus kemudian cuci mobil premium juga ada. Karena kawan-kawan cuci mobil itu kategorinya lumayan banyak, ya. Bukan cuci mobil yang kita lihat cuci mobil gitu aja. Kalau cuci motor mungkin cuci motor aja. Tapi kalau cuci mobil banyak kategorinya. Ya. Kemudian kita masukkan di Instagram, kita masukkan di TikTok. Setelah itu nanti kita masuk di bulan ketiga, fokus di database. Nomor HP, nomor WhatsApp, sampai ke salesnya. Nah, jadi kita ngomongin sales berapa penjualannya, itu di bulan ketiga akhir. Ya. Jadi setelah data-data kita kumpulkan, nah baru nanti kita ngomongin fokusnya di sales bulan ketiga akhir. Tapi apakah nanti bulan pertama nggak ada sales, bulan kedua nggak ada sales? Ya, ada teman-teman. Tapi fokus utamanya bukan di situ. Fokus utamanya adalah membangun konten, membangun aset digital dulu. Nah, ketika sudah masuk bulan ketiga, nah baru kita ngomongin salesnya berapa nanti di setelah 3 bulan kita rencanakan. Ini kalau semua yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Artinya tidak ada rencana dadakan ya, tidak ada situasi darurat juga. Itu kita jalankan terus sampai bulan ketiga. Produknya juga masih ada, stoknya juga aman, audiensnya aman, kita jalankan sampai bulan ketiga. Tapi ketika ada hambatan, kita bisa ganti. Ya, nanti ada penjelasannya di bulan berikutnya. Nah, ini tadi ya, contoh soal digital marketing. Ini contoh sampai bulan keempat. Persiapan akun, persiapan konten, bangun branding, ketika berbayar. Nah, ini fokusnya. Jadi ketika kita merencanakan, kayak tadi ya, kenapa tadi saya bilang di Bu Vina, di Pak Agum, dan lain-lain, di bulan pertama, salah satu dulu. Ya. Kalau mau di Instagram dulu, Instagram, Facebook dulu aja. Kalau mau di website dulu, atau Google,
di Google dulu aja. Ya, karena biar cukup datanya nih. Kalau kita mau ambil keputusan, biar kita cukup. Oke, hari ini kita dua-duanya jalan, boleh. Asalkan bisa mengimbangi analisanya ya. Ya, dengan sekian, Facebook dapatnya sekian, Instagram dapatnya sekian, Google dapatnya sekian, dibanding. Nah, kalau kita mainnya by time, kayak tadi ya, 1 bulan, 1 bulan, boleh juga. Nah, ini fokusnya. Iklan berbayar, targeting, dan lain-lain. Nah, remarketing jadi bulan keempat. Nah, online shop juga seperti itu, boleh. Nah, ini di bulan ketiga atau bulan keempat sudah bisa remarketing di sini. Ya, data nomor HP, nomor WA sudah kita jadikan audience di sini. Kalau di Facebook namanya custom audience, di TikTok namanya lain di sini. Nah, baru kita nanti fokus di sales. Oke, online shop yang 4 bulan, gimana nih? Nah, ini ada dari sosmed, masuk ke website, dari database, kemudian di remarketing setelah bulan keempat. Nah, ini karena ada tipikal klien kami ataupun partner, itu yang pengen custom audience-nya dari data yang membeli aja. Jadi nggak pengen data yang cuma ngeklik itu dijadikan custom audience. Jadi boleh di bulan keempat akhirnya kita bikin custom audience-nya. Ya, nah, dari marketplace, ya, nggak punya website nih ya. Saya pengennya apa? Masuk marketplace saja Pak. Shopee saya sudah kuat. Oke, boleh silakan. Dan sampai sekarang kita masih jalankan iklan ke Shopee karena punya klien kami Shopee-nya sudah kuat. Ya, bukan soal penjualan yang banyak ya, penjualan aja nggak cukup kawan-kawan. Tapi reviewnya, gitu kan ya, tampilan gambar mulai dari atas ke bawah itu rapi banget. Jadi ketika ada orang klik dengan harga yang premium, itu orang nggak rapi lagi. Ini marketplace. Kemudian PDB juga boleh, ini mahasiswa baru, terus kemudian peserta didik baru boleh. Datanya ini 4 bulan. Ya, hampir sama ya kawan-kawan di sini. Bedanya ada YouTube, diarahkan ke website dan lain-lain. Terus kemudian kuliner. Nah, bedanya di sini diarahkan ke Gojek atau ojek online kalau di sini istilahnya ojol, ya kan? Ya, jadi di sini nomor HP terus kemudian diarahkan ke sales. Diiklankan supaya masuk Gojek, supaya masuk Grab, boleh. Ya, asalkan Grab-nya sama Gojek-nya nyala ya. Jangan ketika kita iklankan ternyata Grab-nya sama Gojek-nya dimatikan. Ya sama aja, banyak yang klik tapi nggak ada yang beli. Ya, gitu takutnya ya. Ya, jadi gitu. Jadi kalau Gojek sama Grab itu kan ada fitur on off-nya nih. Toko lagi buka, atau lagi tutup. Kalau lagi buka, nyalakan. Gitu. Nah, kemudian ini yang properti. Nah, tadi yang saya bilang beda ya. Properti, karena funnelingnya itu nggak segampang check out gitu ya. Nggak segampang orang transfer atau COD. Nah, itu alurnya agak panjang di sini. Dan ini ya yang kita lakukan baru di dua, di Google sama di Facebook. Jadi ini ada audience, buka sosmed kita, lihat FB di IG, ya, kemudian masuk di Facebook Ads, ya, orang ngasih nama, ngasih nomor HP, masuk ke CS, di CS, di saving dulu, apa namanya siapa, misalkan tadi namanya Pak, siapa tadi, ya, Pak Irham, nah, tadi, di save, Pak Irham, Jakarta, di save, ya, kemudian di FU lagi, sorenya, di FU lagi, malamnya, wah, bahkan sampai nanti di retargeting nih, DM di tower marketing retargeting. Jadi data-data orang-orang yang udah di follow up, ya terus dihantui. Nah, kalau properti gini, alurnya agak panjang. Di sini masuk ke Facebook Ads lagi, kemudian masuk landing page lagi dia kalau klik. Kita hantuin di situ. Ya, supaya orang itu melihat iklan properti berkali-kali. Karena kalau kita nggak hantuin nih orangnya, lihat properti lain, ya nggak jadi beli properti di tempat yang lain, bukan di kita. Jadi CS-nya harus kuat, digital marketingnya juga harus kuat di sini. Okay, next. Nah, ini apa akibatnya bila digital marketing langsung dijalankan ke tahap akhir? Langsung sales aja Pak, gitu ya. Langsung aja dengan aset yang sudah ada. Saya sudah punya Facebook, Instagram kok, jalankan aja. Nah, ini ya, ibarat mendatangkan banyak orang ke toko maupun toko, namun tokonya masih belum cukup tempatnya, ya. Padahal banyak orang yang datang ternyata, waduh, sesak, ya.
Di sana ramai, kemarut gitu ya. Terus datang ternyata tokonya ternyata masih berantakan, belum didekor gitu ya. Nah, gitu ya. Terus belum bisa melayani dengan banyak orang. CS-nya masih satu nih, tapi yang chat udah 200-an per hari. Ya bisa sih, bisa, cuman dia perlu kekuatan dulu lah. Perlu tambahan power gitu ya. Nah, jadi CS berapa kali nih? Sehari 100, 200 atau berapa? Terus kemudian belum bisa proses pesanan banyak. Sudah banyak yang datang, ya, di kuliner belum ada yang masak nih, yang masak nih satu. Wah, teman-teman pasti tahu kayak gitu ya. Ya, pasti tahu rasanya lah. Makanan enak, ternyata waktu beli rame. Yang masak cuma satu. Waduh, sabar, sabar ya. Kalau yang masih sabar, kalau nggak sabar udah pindah ke tempat yang lain. Ini resikonya kalau kita langsung menjalankan, gas-gas aja lah dengan alat media yang ada. Gak usah didekor, gak usah disiapkan SDM-nya, gak usah disiapkan stoknya. Pokoknya jualan dulu. Nah, kemudian ini yang wajib ya, laporkan. Laporan iklan marketing Anda di sosial media, website. Ukur keberhasilannya seperti klik, lead, interaksi, conversion, WA form, download, dan lain-lain. Kemudian laporkan ke tim marketing. Jangan lupa teman-teman, tetap laporkan. Terutama untuk kawan-kawan yang megang iklan atau megang sosial media. Karena nanti jadi bahan diskusi dengan tim dan jadi bahan diskusi dengan owner ataupun level manajerial. Nah, ini yang paling penting. Terakhir. Nah, tadi kan ukur keberhasilannya nih, klik dan lain-lain. Nah, sekarang evaluasi. Tentukan kapan analisa strategi Anda. Tadi kita sudah ngomongin 3 bulan, 4 bulan. Ya, atau ngomongin sebulan, 2 bulan. Jadi, kita garis bawahi ini mestinya. Tidak semua tahapan akan mulus. Ya, ketika kawan-kawan telat menganalisa, berarti kawan-kawan siap rugi atau kehilangan budget gitu ya. Gitu ya. Meskipun nanti di dunia digital itu kan nggak rugi banget. Karena ya followersnya dapat, jangkauannya juga dapat gitu. Ya, jadi mungkin rugi secara conversion di sini yang kita maksud. Jadi jangan sampai telat analisa. Di bulan pertama kedua ternyata ganti strategi. Misalkan tadi kan nggak ada influencer nih. Next, kita pakai influencer aja Pak. Supaya lebih banyak yang ngomong pada kita. Supaya lebih banyak video. Boleh. Ya, jadi perubahan di dunia digital, strateginya, itu adalah hal yang wajar. Karena perubahan perilaku konsumen, perubahan di platform sosial media itu juga cepat, teman-teman. Ya, teman-teman juga merasakan WhatsApp aja berapa bulan itu tiba-tiba berubah. Ini aja berubah, teman-teman. Sudah ada fotonya kan ya? Sekarang kan nama, foto di sebelah kiri. Kalau kemarin-kemarin kayaknya belum deh. WhatsApp itu ya. Coba di Facebook, Google Ads. Tampilannya sekarang beda. Awalnya kan di atas semua nih menu-menunya, sekarang di samping. Nah, itu yang terkait fitur. Yang terkait aturan juga ada lagi kan ya. SEO, kabarnya sekarang SEO digantikan oleh AI. Nah, kita kalau nggak ada di kamusnya AI, juga kalah saing dengan orang lain. Nah, jadi yang saya garis bawahi teman-teman, perubahan strategi adalah hal yang wajar di dunia digital. Ya, nggak mungkin kita ketok palu 6 bulan harus cek gini. Ya, entah apapun itu kondisinya rugi ataupun untung kayak gini. Jangan. Tetap evaluasi ya. Karena ketika kawan-kawan telat evaluasi, jadi siap kehilangan budget. Ya, itu dulu resiko terburuknya gitu ya. Jadi selain itu teman-teman bisa belajar. Kalau dari hikmahnya teman-teman juga bisa belajar. Bisa menganalisa dan lain-lain. Oke, ini materi terakhir penutup ya teman-teman. Jadi sebelum kita ketemu di besok ya teman-teman ya, silakan tadi ya teman-teman buat tugas asumsi dasar target market tadi ya. Tadi cuma beberapa kan yang buat, cuman Bu Vina tadi ya, terus siapa lagi tadi ya, Bu Rosalia dan lain-lain. Nah, yang lain kan belum buat, coba buat. Jadi ini kan menyebutkan teman-teman. Jadi silakan nanti tugasnya dikumpulkan. Via apa enaknya Mbak? WA aja ya Mbak ya? Boleh Pak, nanti bisa di-share di grup. Oke, boleh. Jadi perencanaan tadi jadi bulanan, boleh. Saya pikirannya sampai bulan pertama aja Pak. Oke, silakan. Supaya kita jalan dulu. Bulan kedua aja, boleh, silakan. Oke ya.
Oh, ini saya baru buka chatnya nih. Kawan-kawan sudah banyak yang nanya nih. Ini saya jawab dulu untuk Pak Agung. Nah, kalau itu tolong dibuatkan saran alur marketing jalur motor dong. Oke, baik. Baik Pak Agung. Untuk alur digital marketing, ya tadi sudah saya singgung sedikit ya. Saran kami, Pak Agung dulu boleh. Dari Pak Agung boleh bikin alur kira-kira cocok buat saya itu apa sih gitu. Boleh. Nanti kita bantu sarankan ya. Kita bantu susun ulang atau kita bantu nambahin dikit gitu ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi biar kawan-kawan ilmunya ini aplikatif nih yang sudah kita bahas di sini, teman-teman juga punya pegangannya. Ya, kira-kira apa nih? Nomor pertama untuk real motor apa, yang kedua apa? Yang properti juga ada tadi kan. Ini ada beberapa orang yang properti tadi kan, lebih dari 5. Properti boleh dibuat perencanaannya. Mau berapa bulan? Mau 3 bulan, 6 bulan, silakan dibuat. Nah, terus tadi apa lagi? Ini saya sudah di ujung acara ya teman-teman, udah lebih 12 menit. Sekalian saya jawab-jawab yang di sini ya. Jadi saya jawab Pak Agung sudah, terus kemudian ada juga Pak Irkam, ya ada Pak Irkam nih. Oke, baik Pak Irkam. Tadi ini. Terus kemudian ada Pak Arif nih. Oh, ada 2 pertanyaan nih. Kalau materi bisa di-download bisa, ada di grup WhatsApp nanti. Dan seberapa pengaruh terhadap penjual produk di TikTok dan penerapan saling FLS pada VT seseorang pada VT kan? Udah. Pertanyaannya sudah mulai berderet-deret ini. Ini. Nah, ini kayaknya kalau pertanyaan ke mahasiswa ini kayaknya Mbak Yola cocok deh ini. Nah, Mbak Yola, ini FLKS nih. Ini kalau digital marketing teman-teman ada beberapa aliran memang ya. Kalau saya bukan aliran yang FLKS, tapi Mbak Yola aliran FLKS nih. Nah, FLKS nih. Follow, like, comment, share ya. Iya, betul, Pak. Nah, ini dibanding dengan live dengan gimmick bundle produk atau PV. Oke, yang FLKS dulu deh, karena ada 3 pertanyaan nih. Oke, untuk yang FLKS itu kalau misalkan kita dibilang efektif boleh, tapi kalau saya lebih cenderung ke live-nya langsung sih, karena kalau FLKS sendiri kan lebih ke organik, sistem organik gitu ya, biar kita juga bisa segera bisa live ya. Kalau live langsung kan followersnya ada minimumnya tersendiri gitu. Jadi sebelum live kita gunakan FLKS tersebut. Nah, ketika Oke, sebentar nih. Terus lagi nih Mbak Yola. Oke, nah itu tadi penjelasan dari Mbak Yola ya. Jadi FLKS ini kan bukan teknik-teknik yang diciptakan oleh platform ya. Teknik yang diciptakan oleh audiens sendiri. Ya, artinya ada resikonya nggak kalau pakai FLKS? Ada, kawan-kawan. Ya, karena ini bukan teknik yang resmi dikeluarkan oleh sosial media. Ya, kalau misalkan tadi Mbak Yola jawab FLKS ini enak, ya biar biar saling follow, saling like dan lain-lain. Sedangkan kalau live ini nunggu followersnya sekian gitu ya. Jadi ada kawan-kawan, jadi akun saya pribadi, ya akun saya sendiri ya, nggak pribadi ya, ada beberapa akun soalnya. Nah itu nggak saya optimalkan teman-teman. Tiba-tiba dapat live juga gitu ya. Kontennya juga tiba-tiba banyak like-nya sendiri gitu. Nah itu akunnya nggak kita optimalkan. Apalagi akun yang dibuat live, akun yang dibuat FLKS dan lain-lain. Tapi kenapa saya bilang saya bukan aliran yang FLKS? Karena kalau saya merasa khawatir, ada beberapa akun saya yang FLKS nggak aman. Tapi ada beberapa akun yang dipegang Mbak Yola, FLKS aman. Bahkan lebih nambah like sama follow-nya. Nah, ini kecenderungan sosial media di situ. Nah, jadi kalau misalkan nih, kita ada followers yang cukup, yang mending live aja. Ya, live itu syaratnya tadi ya, harus sering.
Kalau live nggak sering, kemungkinan penontonnya sedikit. TikTok rekomendasikan biasanya gitu. Kita pun masuk ke grup kreator TikTok, kawan-kawan. Jadi itu para seller-seller didukung untuk live. Siapa hari ini yang live 8 jam, siapa hari ini yang live 3 jam, itu dapat hadiah dari TikTok. Seperti itu. Ada, kita campaign-nya itu seperti itu ada. Nanti kita tunjukkan ya. Oh, untuk detailnya terkait jam-jamnya tadi berapa, hadiahnya apa, ada di grup kita. Ya, karena saya nggak ingat nih hadiahnya apa aja sampai dapat apa saya nggak ingat. Yang jelas TikTok itu sangat mendukung sekali untuk live. Bahkan ketika nggak ada pembelian nih, mohon maaf ya, nggak ada yang membeli gitu ya. TikTok masih ngasih loh. Ini supaya apa tahu teman-teman itu TikTok punya grup tersembunyi dengan para kreator. Oke, Mbak Ella sudah balik belum ya? Oke, kalian masih restart nih. Nah, itu tadi ya perbandingan live dengan FLKS. Jadi kalau misalkan memungkinkan live, silakan live dengan resiko tadi ya, ada durasi dan lain-lain. Dan kalau bisa, request ke TikTok, saya masuk grup kreator. Ya, supaya nanti kalau nggak ada yang beli pun gitu ya, TikTok masih ngasih kok gitu ya. Kalau nggak punya akses kreator, boleh deh PM kita. Kita kasih linknya ngobrol sama kreator ini. Community kreatornya TikTok, ada kita kontaknya. Kontak aja dulu. Kak, saya mau daftar. Jadi dia nanti bakal ngasih tantangan. Kak, kalau live seminggu sekian dapat ini, kalau live seminggu sekian dapat ini gitu. Mumpung dia lagi bakar duit. Itu ya. Itu kalau live TikTok. Kemudian ini yang kedua, jika mungkin bisa minta tolong bijakan dari sosmed. Oh, boleh, ada. Ada. Kita linknya nyimpen, teman-teman, link dari sosial media yang ada rules. Kenapa bentuknya link? Karena untuk PDF ini nggak update. Kita ada di PDF-nya, teman-teman. PDF dari Facebook, Instagram, TikTok ada. Tapi PDF yang tahun lalu, nah, sama Ramadan kemarin ada. Tapi kalau link dari web aslinya sosial media, ya link dari FB, link dari TikTok, link dari Google, itu lebih update. Tenang aja, ada kok. Tes, tes. Kalau saya masih masuk? Masih masuk ya? Oke, baik. Baik. Sudah ya? Oke, kayaknya itu pertanyaan terakhir nih. Nah, ini juga ada diskusi dengan Pak Aris juga nih di chatbox. Boleh. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng di sesi berikutnya ya, teman-teman. Jadi, tugasnya ini silakan dikerjakan, teman-teman. Ini buat asumsi dasar. Kalau tadi Bu Arista tadi kan belum muncul nih, boleh nih. Apa? Asumsi dasarnya apa nih di produknya? Nah, terus kemudian siapa lagi nih yang belum muncul di Pak Marcel ataupun siapa? Nah, nah ini siapa ini? Boleh, nanti kita diskusi bareng-bareng ya, kawan-kawan. Jadi, karena kalau di bootcamp yang beneran, itu tugasnya ya banyak gitu ya. Karena ini masih mini bootcamp, ya 2 aja lah cukup. Yang penting teman-teman paham. Dan ini aplikatif gitu ya, langsung bisa diterapkan. Ya, ada yang buat 2 bulan, 3 bulan, itu asik loh. Kalau teman-teman bikin perencanaan itu, satu tim gitu ya. Ada 3 orang ikut mini bootcamp gitu kan. Ada 3 perencanaan, ya coba aja 3-3-nya gitu kan. Mana yang berhasil di situ. Jadi kalau kawan-kawan belum ajak timnya ikut mini bootcamp, sayang banget tuh. Ajak aja timnya gitu ya. Boleh, Bapak Ibu yang di sini, kalau mau ajak tim, WA dulu Mbak Yolanda ya. Di filter aja ya. Jadi kita ada kuota juga gitu ya. Kalau mau ajak tim, boleh. Tapi dengan ada beberapa syarat dari Mbak Yola ya. Nanti hubungi Mbak Yola aja. Iya. Ketika kawan-kawan ajak tim, Pak, saya kayaknya hari ini nggak bisa hadir, Pak. Tapi tim saya nanti yang akan belajar. Boleh, silakan. Timnya akan belajar gantian gitu ya. Pak, kemarin ini kayaknya saya tertarik dengan materi ini. Tim saya mau belajar juga. Silakan. Nanti Mbak Yola biar konfirmasi. Nah, gitu toh. Ya, biar seru nih kita. Ada beberapa perencanaan. Kita pilih yang paling bagus, yang paling cocok buat bisnis kita. Yang paling cocok dengan kantong kita sekarang. Nah, ini ada yang rencana sampai endorse artis dari Raffi Ahmad ini ternyata kantongnya belum cukup ya jangan. Yang lain dulu.
Oke, oke, boleh. Kita agendakan bootcamp ya. Tapi ini kita masih kontak ya. Nanti kemungkinan bootcampnya di hotel. Di hotel kawan-kawan kita ada acara bootcamp. Tapi setelah ini bootcamp bulan depan, baru bulan depan bisa kita adakan bootcamp. Karena terkait juga dengan project-project ataupun timeline yang sudah ada di kantor gitu ya. Sebenarnya kalau kita pengen bootcamp minggu depan juga bisa sebenarnya. Cuman karena ada timeline, ya ada project tanggung jawab lainnya kita jalankan di bulan ini, harus kita tunaikan dulu kewajiban kita, setelah itu kita adakan bootcamp. Langsung nih, ada nih, ada. Boleh, 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 boleh. Siap, siap. Kalau urusan kayak gini nanti kontak Mbak Yola ya. Kita buatkan nanti. Boleh, boleh, Pak. Boleh, Spesial, Pak. langsung Iya. ketemu orangnya. Baik, kawan-kawan. Mungkin materi hari ini kita tutup dulu ya. Mbak Yolanda, Mas Gilang, saya kembalikan lagi. Nah, nanti kita ketemu di grup diskusi ya kawan-kawan. Materi kita bagi, video juga kita bagi. Besok kita ngobrol lagi tentang topik lain. Oke, saya tahu ini oke, siap. Saya tahu ini proses yang agak panjang meskipun kesannya cuma 3 hari. Nah, semoga kita diberikan kesehatan semua, ya, diberi waktu luang supaya kita bisa menambah ilmu dan saling berdiskusi. Cukup itu dari saya. Silakan ditutup Mbak Yolanda atau Mas Gilang. Oke, terima kasih Pak Adib dan juga Mas Cahyo ya telah memberikan materinya pada siang hari ini. Bagaimana ini Mas Gilang? Ya, materinya sangat bermanfaat banget ya dari dua orang yang expert. Itu sangat luar biasa ini. Iya, Masya Allah, materinya keren-keren. Oke, bagi kawan-kawan nanti tugasnya dikumpulkan di via grup ya. Ya Mas Gilang ya, di grup yang telah sudah disediakan. Dan sampai bertemu di kelas hari Ada. kedua. Iya, jangan lupa. Dan tentu, iya, dan tentunya dengan pemateri-pemateri yang keren-keren ya. Salah satunya Mas Gilang ini nanti ya. Oke, oke, semoga Mas Gilang bisa ditutup. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa besok kita ketemu lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa kan. Terima kasih, Oke, kawan-kawan. selesai Besok ketemu kawan-kawan. kembali besok. Salam. Waalaikumsalam. Ya, sore. Salam.